Halo, Sineklip. Balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kalau dari baju gue nih merah-merah udah ketahuan ya gue bakal nge-review film apa. Kali ini gue bakal ngomongin film The Super Mario Bros. Movie. Ini adaptasi game yang mungkin jadi game pertama yang lo mainin kalau sekarang umur lo tuh sekitar 30-an. Kalau yang lebih tua daripada itu kan mungkin game pertamanya ya era-era Atari gitu. Atau kalau yang lebih muda ya zaman-zaman PS. Tapi kalau yang umur 30-an gitu, 30 sampai 35 atau mungkin mendekati 40 ya kemungkinan besar pertama kali main game di era Nintendo, era NES ya. Ya bisa sih Sega, tapi kayaknya kalau di sini lebih banyakan yang NES ya. Dan NES kan brand terbesarnya waktu itu adalah Super Mario. Jadi yang pertama dimainin kemungkinan besar adalah itu. Ya film ini sendiri bisa dibilang film fan service lah. Isinya tuh didominasi sama fan service yang of course bakal jadi mangsa empuk buat dijelek-jelekin sama kritikus atau penonton yang terlalu serius gitu karena anggapannya jelek, nggak ada ceritanya. Film itu seharusnya lebih dari sekedar hiburan yang kosong. Film nggak cuman hiburan nggak berbobot gitu, sinema. Akan dianggap seperti itu, gue yakin. Ya itu anggapan nggak salah sih. Tapi di sisi lain film juga bentuknya nggak cuman sebuah karya seni kelas tinggi yang kemudian bikin penonton awam atau penonton bocah itu nggak bisa enjoy. Nggak. Dua jenis itu harus sama-sama eksis. Harus eksis barengan biar ekosistem filmnya sehat. Jadi nggak bisa lo ngomong kalau wah itu bukan art yang tinggi gitu. Itu pasti jelek sebagai sebuah film. Nggak juga. Kalau nggak ada itu ekosistem industrinya nggak sehat. Nggak ada film-film kayak Super Mario Bros. Ini yang menarik penonton awam, yang ngasih fan service dengan fun. Nggak tahu kayak gimana industrinya. Kalau soal plot pasti pemain gamenya udah pada hafal lah. Nih tentang ancaman Bowser yang berambisi menaklukkan semua kerajaan. Gue BTW suka banget Bowser di sini. Dia intimidatif, serem, tapi juga bisa lucu. Itu semua tuh berkat isian suaranya Jack Black. Bisa balancing sisi intimidatif sama sisi komedi. Dan seperti biasa, Jack Black juga bakal pamer skill nyanyi dia yang keren banget itu. Nah, target utamanya Bowser adalah kerajaan jamur yang dipimpin sama Peach. Suaranya itu diisi sama Mbak Anya Taylor-Joy. Bowser pengen ngejadiin Peach istri dia, sebagaimana banyak dari kita pengen ngejadiin Mbak Anya sebagai istri kita. Tapi Peach di sini tuh beda sama yang sering kita lihat di game-game Mario. Dia bukan damsel in distress pasif yang cuma nunggu buat diselamatin, tuh enggak. Dia itu pemimpin dan jagoan yang tangguh. Gue suka sama modernisasi naskahnya Matthew Vogel di sini soal karakternya Peach ya. Nggak 100% diubah, nggak kemudian kita ngerasa, wih itu bukan cerita Super Mario tuh nggak 100% diubah, tapi cukup dimodifikasi, ditwist dikit. Contohnya ya di third act lah. Lo masih bakal bisa nemu cerita khas Super Mario di mana si Peach tuh diculik, dibawa ke kerajaannya Bowser, which is sesuai sama pola gamenya Mario, tapi itu dimodifikasi, dibikin sedemikian rupa yang nggak akan gue spoiler ya di sini. Dibikin supaya Peach itu nggak cuma jadi damsel in distress. Jadi lo tetap akan ngerasa oke, ini cerita Super Mario tapi versi lebih modern. Peach nggak butuh diselamatkan sama Mario, soalnya Mario punya hal lain yang harus dia selamatkan, yaitu dirinya sendiri. Mario ini selalu diremehin ya sama temennya, sama keluarganya, dianggap orang gagal gitu. Cuma adiknya aja si Luigi yang mau ngasih dukungan, sampai terjadi sebuah kecelakaan yang bikin Luigi itu terjebak di kerajaannya Bowser dan Mario harus berubah dari tukang ledeng gagal jadi jagoan. Gue setuju sebenarnya kalau cerita Super Mario Bros ini dibilang tipis, karena emang tipis gitu. Mario latihan di bawah arahannya Peach, terus mereka berdua datang ke kerajaan Kong buat minta bantuan sebelum akhirnya masuk ke klimaks berantem sama Bowser. Udah, makanya sekitar separuh pertama durasi filmnya emang kurang engaging. Gak ada itu penjelasan soal mitologi dunianya, misal ini sebenarnya dunia fantasi apaan sih? Tuh kenapa orang-orang kerajaan jamur tuh nyundulin koinnya buat apa? Terus logonya kenapa tanda tanya di kotak-kotak itu artinya apa? Itu nggak ada yang jelasin, nggak dieksplor. Itu agak sayang sih emang. Tapi filmnya sendiri sadar loh, sadar kalau dia nggak punya cerita yang kuat. Makanya durasinya cuma 92 menit. 92 menit itu udah termasuk kredit ya. Yang artinya filmnya sendiri nggak nyampe 90 menit. Dan BTW ada dua credit scene di sini. Satu mid credit, yang satu adalah post credit di belakang. Yang post credit tuh ya ngetis soal sequelnya. Kayak gue bilang tadi, filmnya tahu kalau dia emang cuma pengen lempar fan service. Makanya durasinya pendek. Kalau kepanjangan jadi bosen. Dan bentuk fan service-nya macam-macam di sini. Misal musik-musik ikonik yang bakal bikin lo auto nyanyi dalam bioskop. Itu buat ngecek usia penonton tuh. Kalau ngeliat ini orang kira-kira usianya berapa ya pas nonton Super Mario. Kalau ada musik ikonik yang keluar, lo lihat kalau dia
apa tuh agak bersenandung, terdengar sedikit bersenandung, wah tua ini orang. Terus ada juga humor-humor yang ngasih Easter egg soal gamenya, termasuk yang gue suka banget adalah pas Mario nyampe ke kerajaan jamur, mau ketemu Peach tapi dilarang sama penjaganya, terus si penjaga bilang our princess is in another castle. Itu itu lucu gue akuin. Tapi pencapaian terbaik filmnya adalah soal gimana dia bisa ngasih fanservice yang ngewakilin semua generasi. Apapun game Mario yang lo mainin ya, mau itu seri utama Super Mario Bros nih yang di NES atau yang di N64, atau mungkin lo maininnya Luigi's Mansion atau Mario Kart atau bahkan Donkey Kong yang lama banget itu, lo bakal ngerasa terwakilin. Actionnya itu disesuaiin sama game-game tadi, ada platformers ala-ala Mario, balapan kayak Mario Kart. Itu semua dimunculin di sini dengan desain yang juga cukup setia buat gue, cukup setia sama gamenya. Terus visualnya juga cakep, nggak cuman warna-warni, nggak cuman kayak apa sih campuran permen-permen warna-warni gitu, nggak. Tapi bisa juga kelihatan megah pas dibutuhin. Kayak misal opening sequence-nya pas Bowser tuh nyerang, itu kelihatan epic, itu visualnya. Terus kalau di audio ya beberapa pemakaian lagu populer sebenarnya emang agak maksa sih gue akuin. Cara nyelipinnya tuh kelihatan banget sengaja pengen bikin penonton ngerespon, wah ada lagu itu. Padahal harusnya kan musik itu dipakai karena emang mewakili sebuah adegan ya. Tapi ya gue gak terlalu masalah. I mean come on, siapa nih yang bisa nolak denger lagu-lagu kayak di satu sisi gue ngerasa wah ini kurang pas nih, agak maksa masukinnya. Tapi ya di sisi lain gue enjoy ngedengerin lagu-lagu itu. Terus dua sutradaranya Aaron Horvath sama Michael Jelenic itu bisa bikin film ini kerasa energetik banget. Rasanya itu kayak gue lagi nonton orang nih berusaha mecahin rekor speedrunning di Super Mario Bros. Rasanya gitu, soalnya filmnya cepet banget, cepet, seru, asik, dan bisa intens juga. Kayak gue suka banget sequence Mario Kart-nya. Itu berasa kayak nonton Mad Max Fury Road tapi versi kartun ringan. Padang gurunya diubah jadi lintasan pelangi. Itu gue gak nyangka bisa seseru itu. Terus pas Mario duet sama Donkey Kong buat ngelawan pasukan Koopa juga seru. Tapi yang paling penting, filmnya gak ngelupain rasa. Gak cuman sebatas seru, asik, nebar fanservice, kelihatan apa sih fun gitu, enggak, tapi tetap ada rasanya. Dan itu kelihatan di action yang terakhir, di action penutupnya. Itu gue lumayan terharu nonton part itu. Kalau skor buat The Super Mario Bros ya gue kasih 7,5 dari 10 lah. Yes, bener ceritanya itu tipis, tapi di sisi lain ya nggak usah malu buat ngakuin kalau ini film emang fun. Emang tujuannya ya sebatas bikin penonton bersenang-senang sama fanservice-nya. Jadi kalau buat gue ya tonton aja nih. Kalau lu punya kenangan sama Super Mario dari game apapun dan lu suka sama Super Mario, tonton film ini. Nggak usah itu lo perhatiin skor Rotten Tomatoes, itu kritikus-kritikus nggak kenal Super Mario kayaknya. Atau terlalu malu buat ngakuin, wah ini sebenarnya fun, tapi gue harus mereview sesuai dengan textbooks, atau gue dianggap tidak pintar dalam memandang sinema gitu. Lu nggak usah perhatiin itu. Kalau lo mau senang-senang, tonton Super Mario Bros. Nah, kalau yang udah nonton gimana? Apa lo juga setuju kalau Super Mario Bros ini film yang menyenangkan, fanservice yang menyenangkan yang bisa mewakili banyak generasi pemain Mario? Tulisin opini lo di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal lo mau ngasih bantuan kepada kami dengan berbentuk donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.